Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MPD TV sekalian. Alhamdulillah kami nih dari MPD Peduli, program MPD Goes baru aja goes ke Magelang, ke tempatnya salah satu takmir mahasiswa MPD, yaitu Mas Yusman di Magelang. Wah, Masya Allah. Ini bapaknya Mas Yusman. Mak, yuk dono masjid kayak kamu banjirnya tekan gempol. Sudah 7 meter. Ya itu mau ngajak Yusman, mau saya ajak ngungsi ke masjid. Tapi ternyata anaknya itu udah lari duluan. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah akan menimpakan kepada mereka musibah. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sekian lama beberapa waktu kita absen tidak keluar MPD Goes, pada pagi hari ini insya Allah kita mulai lagi kegiatan aktivitas kita MPD Goes. Tujuan kali ini di Ngawen, Magelang. Dan kita perjalanan kita dari MPD sampai tujuan dan pulang kembali dengan selamat. Teman-teman sekalian, MPD Goes ini sih sebenarnya udah lama ya, dari awal-awal 2010-an lah, tapi secara resmi kita angkat dengan nama MPD Goes, kita buat logonya, rencana kita mau buat seragam itu sejak tahun 2019. Kemudian terhambat dengan pandemi ya, sampai sekarang ya alhamdulillah baru jalan lagi nih di bulan November tahun 2021. Kebablasan. Inilah keunggulannya di belakang. Halo guys. Kita sudah sampai di Sirahan, bukan Kepalaan, tapi Sirahan. Dusun Sirahan ini tempatnya asalnya Yusman. Terus nanti kita akan ke Ngawen, tempat relokasi rumahnya Mas Yusman. Masih jauh. 2 belokan lagi. Tinggal 2 belokan lagi. Makanan kayak gini kok. Luar biasa. Saya sebenarnya juara 1, cuman tadi kebablasan di gang, jadi ke belakang. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting sampainya duluan siapa? Oh iya. Yang penting amal lebih kuat. Wah, Masya Allah. Pagi hari ini kita sudah sampai di rumah Bapak Tarmudi, yaitu bapaknya Mas Yusman. Qadarullah. Sebenarnya lokasi ini merupakan relokasi nggih Pak nggih. Relokasi dari keluarga Bapak Yusman dan warga yang lainnya, di mana pada waktu tahun 2010-2011 itu mengalami musibah, yaitu banjir lahar dingin yang menjadikan keluarga Bapak Tarmudi kehilangan sebagian tanahnya dan rumahnya hanyut terbawa lahar dingin ini. Sebelum acara kita lanjutkan, terlebih dahulu berhubung di hadapan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak dan teman-teman sekalian sudah tersedia minuman teh hangat dan ala kadarnya. Monggo dari Bapak tuan rumah Bapak Tarmudi dipersilakan untuk menikmatinya. Loh, kembali. Mangga. Sama ibu pengajian itu. Wah, kalau itu istri saya aja, Pak. Istri saya aja ya. Jeng, sampean bae oh. Men. Izin saya nggih Bapak-bapak. Waktu kejadian itu yang paling membuat saya trauma itu pas
sebelum malamnya meletus itu di siang hari Kamis apa Pak Min? Kamis Itu lagi. sekitar jam 2 siang itu kok tiba-tiba itu saya dilala waktu itu lagi ada pesanan bikin roti. Nah, terus saya lagi asa-asa kok kedengeran suara gemuruh gitu loh. Itu tak pikir itu angin kok hujan mendadak itu. Tapi ternyata yang saya lihat itu saya sampai gerdek metotalan itu. Ternyata itu banjir tiba-tiba. Banjir lahar dingin pertama kayak kayu-kayu batu besar dulu, batu besar sebesar nopo nggih. Itu masih di sungai itu ya? Di sungai yang sebelumnya belum ada tanda apa, paling satu ruangan ini batunya. Kok ini malah berdua ini sekarang ya anak kali nggih. Lihat banjir. Di wilayah kami belum ada sosialisasi atau apa Kalau ada bencana ini. belum ada sosialisasi seperti itu. Malamnya itu pas erupsi itu dilala rumah saya itu, rumah kita itu kan deket bambu petung. Nah, bambu petung dan sama pohon-pohon, ada pohon rambutan sama yang lain-lain itu pada ambruk ke rumah itu. Nah, di sini kan makin teriris-iris. Nah, terus pas kejadian yang banjir yang paling besar itu yang menghanyutkan rumah-rumah itu tanggal 9 Januari itu, waktu itu Yusman bar maghrib, setelah maghriban kami itu dikasih tahu sama salah seorang warga bilang, "Mak, yuk dono masjid kayak kamu banjirnya tekan gempol, sudah 7 meter." Terus kita kan kebingungan. Nah, terus yang saya pikirkan kan cuma dokumen-dokumen itu. Saya masuk, dokumen itu sudah saya cepak ke di tas itu, saya gendong ini, terus ambil dokumen sama gendong jari ini. Saya itu mau ngajak Yusman, mau saya ajak ngungsi ke masjid, tapi ternyata anaknya itu udah lari duluan. Yusman lagi. Saya itu gandeng anak, saya kira itu Yusman gitu, tapi ternyata teman sepermainan Yusman ini. Ayo saya ngungsi. Saya sama ponakan saya diajak ke itu rumah tingkat yang di pinggir jalan itu. Di situ saya melihat saya bayar itu rumah ini hanyut sama atap-atapnya ini, jadi kayak gitu. Pagi-pagi itu jam sekitar subuh itu kan sama warga dikasih tahu kalau udah reda, terus bapaknya ini tak suruh nyari Yusman itu kemana. Ternyata ke tetangga desa yang mungkin tadi nggak lewat pas pingeran itu, di situ di rumah seorang warga, dia lagi tidur lengkur. Setelah itu baru tanggal 10 Januari itu kita diungsikan ke TPA Tanjung. Di sana sekitar 7 bulan dari sampai 7 bulan. 7 bulan. Dari TPA Tanjung kita dibuatkan hunian sementara di belakang Merapi Indah itu, di belakang. Komunitas Jalan Bangit mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian bantuan. Sekarang terbayar ya Bu Nji. Iya. Nah, Yusman sudah alhamdulillah, lihat fotonya ini di sini sudah wisuda, alhamdulillah. Ya, itu hikmah yang saya dapat dari peristiwa banjir itu, dan itu pasti itu rencana Allah untuk kami, rencana yang lebih indah bagi kami. Mungkin kalau tidak ada banjir mungkin itu saya tidak bisa menguliahkan Yusman, tidak ada bayangan kalau mau tinggal di sini. Saya melihat ini Bapak ada beberapa sertifikat yang ada di sini, itu tentang apa Pak Nji? Ini ada ide saya, ini inisiatif bikin pangsit daun kelor ini. Kalau pangsit ini ya Bu Nji? Iya. Kalau pangsit biasa kan ya? sudah. Kalau daun kelor itu kan ada plusnya karena bisa untuk obat. Baik Ibu, terima kasih atas ceritanya. Sangat mengena dan sangat bagi kami menginspirasi, terutama dari apa yang menjadi musibah itu bukan semata-mata Allah itu timpakan satu bencana, tapi ternyata di balik itu semuanya ada maksud. Ini juga nanti ada sedikit waktu dari Mas Hasim, mungkin bisa memberikan satu kultum buat kita semuanya terkait dari musibah itu sendiri menurut versinya Mas Hasim. Semoga Mas. Nah kan Mas Ustad. MC-nya malah jadi tuan rumah mau gini. Padunya padahal sering lah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar. Ya. Musibah yang Allah turunkan itu tidak dilihat dari satu sisi saja. Ya, tidak dilihat dari satu sisi saja. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum."
Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah akan menimpakan kepada mereka musibah. Bisa jadi Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita miliki pada saat itu di masa yang akan datang. Ini magepoan ya, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Contohnya bencana gitu. Siapa yang senang bencana? Siapa yang senang kalau di rumahnya hanyut? Siapa yang senang kalau kedatangan banjir? Enggak ada yang senang. Gitu. Namun apa? Bisa jadi ya itu lebih baik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kita cinta sesuatu, kita senang terhadap sesuatu, anak, harta dan seterusnya. Namun itu adalah keburukan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita cari adalah apa yang diridhoi oleh Allah, bukan apa yang kita senangi. Ya, bisa jadi rumah yang mewah atau rumah yang kita senangi, anak yang kita senangi, namun itu menghalangi kita dari ibadah kepada Allah. Itu bisa jadi sesuatu yang kesenangan yang akan mendatangkan keburukan. Namun musibah, berbagai bencana, berbagai halangan, berbagai hal-hal yang tidak kita sukai, yang mungkin kita begitu menderita ketika mengalaminya, trauma dan seterusnya. Namun dibalik itu subhanallah ada sesuatu yang sangat indah yang sudah Allah rencanakan untuk kita, yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan mungkin Bu Suyatmi sama Pak Tarbut ini sudah sedikit demi sedikit merasakan. Dan mudah-mudahan ya, kita juga berdoa Mas Yusman ini Allah berikan kemudahan di dalam membantu orang tuanya, birrul walidain kepada orang tuanya, dan kemudian Allah juga berikan kemudahan kepada Pak Tarmudi dan Bu Suyatmi untuk bangkit, untuk melupakan itu semuanya, untuk menata masa depan yang lebih baik. Dan itu harapannya demikian. Dan tetap kita semangat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya menimpakan musibah kepada orang beriman itu ada dua macam gitu. Para ulama mengatakan yang pertama musibah ditimpakan kepada orang beriman yang mereka melakukan kesalahan untuk mengingatkan mereka kembali untuk kembali kepada Allah, untuk mengingatkan mereka taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sebelumnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, melakukan perbuatan-perbuatan ya kemaksiatan. Yang kedua, bisa jadi Allah menimpakan musibah kepada orang beriman dalam rangka untuk meninggikan derajat mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka. Ya, ini orang-orang beriman yang dia taat beribadah kepada Allah, dia juga nggak neko-neko, tapi kenapa dapat musibah? Dalam rangka meninggikan derajatnya di sisi Allah dan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka ketika bertemu dengan Allah sudah bersih, tidak ada dosa. Dan mudah-mudahan itulah yang kita harapkan, musibah-musibah yang menimpa kita, hal-hal yang tidak kita sukai menimpa kita, itu dalam rangka membersihkan dosa kita, membersihkan ya kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Bapak Ibu, semoga bermanfaat, dan musibah-musibah yang kita hadapi dengan ikhlas. Kita hadapi dengan ikhlas karena itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita sebagai manusia harus meyakini sebagaimana rukun iman yang keenam, yaitu apa? Beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan lapang meskipun berat seperti apa. Kalau itu tahu itu datang dari Allah, insya Allah Allah pasti akan memberikan sesuatu yang sangat baik dan sangat indah bagi kita semuanya. Satu, dua, tiga. Pamit Ibu. Ada dua orang yang ahlu loading namanya judulkannya. Jadi ketika berangkat naik sepeda, pulangnya kita naik mobil pickupnya, Masya Allah ya, karena nggak kuat, capek, Masya Allah, udah siang, panas gitu ya. Teman-teman sekalian ya, kalau mau ikut MPD Goes, kami sangat-sangat mempersilahkan, bisa hubungi kami lah nanti di nomor-nomor kontak MPD seperti itu. Dan insya Allah
banyak sekali dapat teman baru, dapat saudara baru, dapat teman-teman soleh insya Allah. Dan juga tadi ya sesuai slogannya, meningkatkan kesehatan, meningkatkan ketakwaan. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di MPD. Pas banget azan zuhur, kita langsung sholat zuhur insya Allah. Gitu aja teman-teman ya, yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ini rutin 1 bulan sekali kita rencananya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah nyampe. MPD Glass selalu oke.